saudara dan saudariku, jumpa lagi bersama saya, Pastor Yohanes Don Bosco Asmiruddin CMF. Pada hari ini, tanggal 5 Juli tahun 2021, kembali akan membawakan renungan atas teks Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah Ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudariku, di dalam bacaan Injil tadi dikisahkan dua orang yang mengalami keajaiban karya Tuhan. Pertama adalah seorang kepala rumah ibadat yang mengalami kebaikan Tuhan lewat kebangkitan kembali anak perempuannya yang telah meninggal. Dan yang kedua, seorang perempuan yang mengalami kesembuhan dari penderitaan pendarahan. Mereka mengalami keajaiban karya Tuhan karena mereka benar-benar percaya akan kebaikan dan kekuatan Tuhan. Kepala rumah ibadat hanya berkata kepada Yesus, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka dia akan hidup." Dan wanita yang menderita pendarahan berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dua kalimat ini adalah ungkapan iman yang sangat kuat akan kebaikan dan kekuatan Tuhan. Mereka sungguh percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, ada kesembuhan, dan ada kehidupan. Karena itu mereka menyerahkan seluruh persoalan hidup mereka pada Tuhan. Mereka menyerahkan dan memasrahkan diri pada rencana indah Tuhan. Para saudara dan saudariku, kita hendaknya belajar beriman pada kepala rumah ibadat dan wanita yang mengalami pendarahan yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Seperti mereka, kita hendaknya memasrahkan diri atau mengikhlaskan diri pada rencana indah Tuhan. Seperti mereka, kita juga hendaknya percaya 100% bahwa Tuhan sangat mencintai kita, sangat peduli dengan kita, dan Dia memiliki rencana yang selalu indah untuk kita. Karena itu kita hendaknya memasrahkan diri pada Tuhan dan membiarkan seluruh rencana indahnya terjadi pada kita. Kita seringkali gelisah, seringkali takut, dan seringkali cemas akan apa yang akan terjadi.
Hal ini terjadi karena kita belum benar-benar memasrahkan diri pada Tuhan. Kita lebih percaya bahwa uang, jabatan, relasi, atau hal-hal duniawi lainnya adalah jaminan kekuatan dan sukacita kita. Padahal hal-hal itu memang sangat kita butuhkan, tetapi tidak akan pernah memberikan sukacita dan kedamaian sejati bagi kita. Karena semuanya bersifat fana dan menimbulkan hasrat untuk memiliki yang tidak akan pernah berakhir. Sukacita dan kedamaian sejati itu hanya ada pada Tuhan, karena Dia adalah cinta yang sejati, kebahagiaan yang sejati, keselamatan yang sejati, dan kehidupan yang sejati. Sedangkan hal-hal di luar Tuhan hanya menawarkan kebahagiaan yang palsu dan fana. Karena itu Agustinus berkata, "Belum tenanglah jiwaku sebelum aku beristirahat padamu, ya Tuhan." Para saudara dan saudariku, saat kita meletakkan seluruh hidup kita pada rencana Tuhan, maka kita akan mengalami kehidupan yang ajaib seperti yang dialami oleh kepala rumah ibadat dan wanita yang mengalami kesembuhan yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Karena itu, marilah kita memasrahkan diri pada Tuhan dan membiarkan seluruh rencana indahnya terjadi pada kita. Percayalah bahwa Tuhan selalu memiliki rencana indah untuk kita. Amin. Tuhan memberkati.